Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengingatkan dan mengajak untuk kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu agama, dalam rangka kita menambahkan iman. Karena bertambahnya iman ini dengan bertambahnya ilmu. Ya, bertambahnya iman adalah dengan bertambahnya ilmu. Maka jika kita menginginkan iman kita kuat, maka terus mempelajari ilmu. Allah pernah menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasul. Artinya, bagaimana mungkin kalian akan kafir kepada Allah? Ya, wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan kalian dibacakan ayat-ayat Allah kepada kalian. Wa fiikum rasul, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Apa kata para ulama? Dalam ayat yang mulia ini terdapat dua sebab terjaganya iman. Yang pertama adalah apa? Dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah. Dan yang kedua itu apa? Bergaulnya kita dengan orang-orang yang seperti Rasul, memiliki ilmu, memiliki agama yang baik. Insyaallah ini dua sebab kuatnya iman, ya. Kuatnya iman. Makanya Masya Allah kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, siapa orang yang paling kokoh dalam imannya, walaupun dalam kondisi apa? Dalam kondisi krisis iman di mana-mana. Ya, Rasul pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, la tazalu dha'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Artinya akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka tetap tegar di atas kebenaran. Orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang memusuhi tidak membahayakan mereka sedikit pun. Ya, walaupun dimusuhi, walaupun diselisihi, tapi tidak mundur di atas kebenaran. Ya, satu kelompok ini, dan itu terus ada sampai datangnya urusan Allah. Nah, pertanyaannya kelompok apa ini?
Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Jika mereka bukan ahlul hadis, ahli ilmu, aku tidak tahu siapa itu mereka. Insyaallah berarti bahwa orang yang paling kokoh ya keimanannya, walaupun dia diterpa dengan berbagai macam ujian, ya ujian kemiskinan atau bahkan ujian kesehatan ataukah ujian ya, lingkungan dan lain sebagainya, jika kokoh imannya, masya Allah, ya kokoh agama ilmunya, maka dia tetap tegak di atas kebenaran. Siapa orang yang punya ilmu? Ya, iya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali penjelasan sebelumnya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah terangkan secara lengkap di dalam surat Yusuf. Penjelasan sebelumnya yaitu sampai kejadian di mana Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di keluarga menteri, insyaallah ya, tentunya punya harta, punya kedudukan. Itu salah satu cara Allah memuliakan Nabi Yusuf. Namun apa? Tidak berhenti ujian sampai situ. Ternyata apa? Istrinya menteri itu yang tinggal serumah dengan Yusuf ini sangat tertarik dengan Yusuf. Karena memang Yusuf, masya Allah sekalian, sampai Abdullah ibnu Mas'ud, ya ibnu Mas'ud sahabat Nabi, belum mengatakan bahwa wakana wajhu Yusufa mislal barak, wakana idza atatu imra'atun lihajatin ghatta wajhahu. Jadi wajahnya Nabi Yusuf itu seperti kilat, cerah sekali, sehingga apabila ada seorang wanita ya ada keperluan dengan beliau, maka yang Yusuf lakukan adalah menutup wajahnya, ya, menutup wajahnya, bukan malah dipamerkan, ya. Iya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Muslim, ketika beliau Nabi kita Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Bagaimana keadaan Nabi Yusuf? Rasul mengatakan, famarartu bi Yusuf wa idza huwa qad u'tiya syatral hasan. Aku melewati Nabi Yusuf alaihissalam dan tiba-tiba aku mendapati beliau diberi oleh Allah separuh kegantengan. Ya, sebagian ulama mengatakan maksudnya apa? Separuh dari kegantengan Nabi Adam alaihissalam. Ada mengatakan separuh dari kegantengan penduduk dunia ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf memang masya Allah orangnya tampan sekali, Pak. Ya, Ustaz, apa kemudian pas istrinya lagi hamil baca surat Yusuf terus biar anaknya Yusuf? Nah itu nggak ada keutamaan, gitu ya. Sampai saya pernah punya, ada orang lucu banget, Pak. Jadi dia punya buku gitu. Nah, kebetulan anak dia ganteng-ganteng ya, perempuan cantik gitu. Sampai dia punya buku itu, pas di doa-doa itu dia tutup gini, dilem gitu, Pak. Biar ngapa? Biar orang nggak pada baca. Saya punya buku tips biar anak ganteng-ganteng, tapi dilem, nggak boleh diamalkan orang. Aneh banget orang ini. Ternyata amalannya apa? Baca surat Yusuf katanya. Wallah alam itu asal usulnya dari mana ya? Nanti kalau biar dermawan baca surat Muhammad, ini ya. Biar jadi nabi gitu ya. Wallah alam itu asal usulnya ya. Tapi gini Bapak sekalian, ada cara tampan yang alami. Ini datang dari Nabi, Pak. Bukan pakai make up, bukan pakai pembersih wajah. Tapi Rasul mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul mengatakan nadharallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma balaghahu kama sami'a. Allah akan memperindah wajah seseorang, laki-laki tampan, perempuan cantik. Siapa itu? Yaitu barang siapa yang sami'a maqalati, dia mendengarkan ucapanku, mendengar hadisku, fawa'ah, kemudian dia simpan, dia hafal. Tsumma balaghahu kama sami'a, kemudian dia sampaikan seperti yang dia
dengar dariku. Ini apa? Allah akan pertampan wajah seseorang yang dia menghafal hadis Nabi. Ada hadisnya, Masya Allah ya. Nah, jadi Nabi Yusuf alaihissalam memang dari sononya Pak, sudah tercipta dalam keadaan sangat tampan. Nah, makanya ketika beliau tinggal serumah dengan menteri keuangan tadi, tentunya istrinya cantik. Dan perlu diketahui bahwa istri si menteri ini yang konon namanya Zulaikha ya, ada sebagian pendapat namanya Zulaikha, ada Zulaikha orang kita ya. Dia adalah keponakannya raja Mesir saat itu. Raja yang namanya Ar-Rayyan ibn Walid. Nah, Raja Rayyan ini punya adik perempuan. Nah, adik perempuan punya anak namanya Zulaikha ini. Berarti ini memang keluarga kerajaan ya. Nah, ini menterinya, keuangannya. Nah, disitulah Nabi Yusuf tinggal di rumahnya. Maka apa? Ternyata istri menteri itu dia sangat tertarik kepada Yusuf. Ya, bahkan sudah berhasil jebak Yusuf di dalam kamar. Ya, namanya Yusuf seperti pembantu kan. Sini ini tolong bersihin bantal. Apa kan mau Yusuf ya. Saking husnudonnya Yusuf itu. Tiba-tiba setelah masuk kamar dikunci. Ya, bahkan wanita itu ya sudah mengatakan, "Hai talak Yusuf, kemarilah," gitu. Dan yang sebenarnya kata Allah, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Ya, wanita itu sangat tertarik dengan Yusuf. Sedemikian juga sebenarnya Yusuf juga tertarik dengan wanita itu. Kenapa? Yusuf normal. Ya kan? Normal. Allah mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa." Dan telah dijadikan indah oleh Allah bagi manusia cinta kepada syahwat. Apa di antaranya? Cinta kepada wanita atau lawan jenis. Apalagi yang cantik jelita, punya harta. Kalau punya harta berarti kan perawatannya ekstra, ya kan? Pakaiannya pasti yang paling bagus. Ditambah lagi si wanita itu masih muda, beleh gitu kan? Sudah berduaan, coba bayangkan Pak, Masya Allah. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, subhanallah, Allah selamatkan beliau. Makanya Rasul ketika menyebutkan manusia pilihan Allah yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungannya, beliau mengatakan ada 7. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan manusia akan mendapatkan naungan darinya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, imamun adilun, para pemimpin pemerintah yang adil. Masya Allah, berat sekali Pak. Nah, pol beratnya ini, pemimpin yang adil. Kriteria adil ada 2. Dia memimpin warganya dengan aturan Allah. Dan yang kedua, dia tidak pandang pilih kepada rakyatnya. Ya, baik dia keluarganya atau bukan keluarga, baik dia musuh maupun temannya gitu ya, semua disamaratakan. Imamun adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, para pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Ini pun jarang, 1001 Pak. Dan rata-rata kalau saya pengajian yang datang mbah-mbah Pak. Ya kayaknya jenengan itu Pak. Kalau yang muda mungkin orang sengaja ya. Itu dari sekian puluh orang paling pemudanya 1 atau 2. Selalu di mana-mana gitu ya. Makanya kalau ada pemuda di zaman kita ini yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah, betul-betul pemuda spesial. Ya, yang ketiga Rasul mengatakan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kaum lelaki yang hatinya terus terikat dengan masjid ya, walaupun badannya ada di tempat kerja, di pasar, di jalan ataupun di mana-mana, namun hatinya terus rindu ingin mendatangi masjid. Yang keempat di sini,
wa rajulun da'athu imra'atun zatu mali wa mansibin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dia diajak oleh wanita cantik jelita, ya, dia punya harta, punya jabatan, namun laki-laki ini menolak dan mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia menolak karena takut kepada Allah, bukan menolak orang kepingin, bukan wis mau lah. Bukan, jadi dia menolak betul-betul takut kepada Allah. Masya Allah, ini ingat ya. Jadi menolaknya bukan karena orang di duit, bukan karena wis bosan, bukan. Menolaknya karena takut kepada Allah. Yang kelima, Rasul mengatakan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah kemudian berusaha menyembunyikan sedekah itu, ya, sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan, disedekahkan tangan kanannya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang apa? Ikhlas di dalam bersedekah dan dalam beramal. Kemudian yang berikutnya, berapa? Oh, yang tadi ada yang nomor 4 terlewatkan, yaitu warajulani tahaddu fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang insan yang saling cinta karena Allah, bertemu karenanya dan berpisah karenanya. Jadi kecintaan kita kepada orang lain bukan karena harta, bukan karena sekedar keluarga, tapi karena Allah. Gitu. Bagaimana caranya? Kalau kita cinta kepada istri karena Allah, kita tidak pernah membiarkan istri kita, anak kita, orang tua kita maksiat kepada Allah, melainkan kita nasihatkan mereka. Itu ciri cinta dan benci kita karena Allah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang dia bermunajat, berdoa kepada Allah, berkhalwat, berduaan dengan Allah, sampai dia mencucurkan air mata. Yang Rasul sebutkan, dia bermunajat, berduaan dengan Allah sampai mencucurkan air mata. Kenapa? Kalau orang cuma berduaan dengan Allah alias dia sendirian, maka tangisannya betul-betul jujur. Tapi kalau nangis, mohon maaf, di depan umum, bisa-bisa ada tendensi lain, ya kan? Biar orang menganggap saya orang yang khusyuk, orang yang paling takut kepada Allah, tangisannya tangisan buaya. Lah kan gitu. Contohnya seperti dulu kisah Nabi Yusuf, kakaknya Nabi Yusuf pura-pura nangis. Ya, di hadapan bapaknya pura-pura nangis. Wah, aduh saya sedih banget, adik kita dimakan serigala. Lah itulah contoh tangisan buaya. Ya, adapun yang dimasukkan di sini apa? Orang yang sedang berduaan dengan Allah, dia bermunajat di tengah malam, dia berdoa sambil mengingat dosa yang begitu banyak, sambil ingat terhadap dahsyatnya siksa Allah, sampai menangis. Nah, ini ya. Nah, ini diantaranya adalah penyebutan tentang apa? Orang yang mereka diajak wanita yang cantik jelita untuk berzina, namun lelaki itu meninggalkan wanita seraya mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Sudah, makanya Nabi Yusuf alaihissalam beliau lari, wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min dubur wa alfaya sayyidaha ladal bab. Maka keduanya lari berlomba-lomba. Nabi Yusuf di depan, lari dulu menuju pintu. Maka wanita ini, si Zulaikha ini, narik dari belakang bajunya Yusuf, robek. Begitu dibuka pintunya apa? Wa alfa ya sayyidah ladal bab. Keduanya mendapati si tuannya ini, menteri ini ada di pintu. Masya Allah. Ya, di pintu. Perhatikan bagaimana wanita ini. Wanita ini bikin ulah, berita dibalik. Istrinya mengatakan, qala ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Mas, apa kira-kira balasan bagi orang yang hendak berbuat buruk yang terhadap istrinya, melainkan dia harus dipenjara atau disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Nabi Yusuf membela diri, itu hak beliau. Beliau mengatakan qala hiya rawadatni an nafsi.
Kata Nabi Yusuf, justru dia yang menggoda saya. Ya, akhirnya apa? Ya, suaminya belum tahu persis kan siapa ucapan yang benar. Maka wa syahida syahidun min ahliha. Maka ada seorang yang menjadi saksi dari keluarga wanita ini. Alhamdulillah saksinya jujur, Pak. Enggak bela keluarganya gitu. Maka si saksinya mengatakan, "In kana qamisuhu qudda min qubul." Dilihat sekarang. Jika sobeknya baju adalah dari depan, kubul depan, fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Maka wanita ini yang benar, Yusuf berdusta. Kenapa? Logikanya berarti Yusuf lagi maksa wanita itu marah dan menarik bajunya. Kalau dari depan. Ya. Tapi sebaliknya, wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Namun kalau bajunya robek dari belakang, fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Maka wanita ini yang berdusta, sedang Yusuf yang jujur. Kenapa? Berarti Yusuf lari, kemudian ditarik baju di belakang, robek di belakang. Sudah kan? Ini jadi bikin rumus. Nih saksi ini bikin rumus. Mau dilihat dulu mana robeknya. Kalau kayaknya gitu. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur, maka ketika didapati ternyata robeknya baju Yusuf dari belakang, qala, maka si menteri langsung mengatakan, innahu min kaidikun. Sesungguhnya ini termasuk tipu daya wahai istri. Langsung terjawab, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian adalah besar sekali. Itu Pak. Jadi tipu daya wanita besar sekali. Namun apa? Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti yang salah siapa? Jelas, berarti suaminya ngerti yang salah adalah istrinya, bukan Yusuf. Maka Pak Menteri mengatakan, Yusufu a'rid anha. Yusuf, tolong ya, kamu jangan sebutkan hal ini terhadap siapapun. Ya. Kemudian wastaghfiri li dzambik, dan mintalah ampun wahai istriku kepada Allah. Ya, jadi penduduk Mesir saat itu walaupun mayoritas mereka adalah penyembah berhala, tapi mereka yakin bahwa yang bisa mengampunkan dosa hanyalah Allah. Itu aneh memang. Orang zaman dulu ya. Jadi penyembahannya enggak karuan gitu. Sesembahan mereka kepada patung, tapi kalau minta ampun kepada Allah, aneh banget memang mereka. Kan gitu ya. Innaki kunti minal khatiin. Sesungguhnya engkau wahai istriku termasuk orang-orang yang berbuat salah. Namun apa? Ternyata politiknya menteri ini gimana? Nabi Yusuf tetap di penjara. Ya, Nabi Yusuf tetap di penjara. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Jadi ya namanya orang penguasa Pak ya. Memang kapanpun dimanapun selalu gitu Pak. Untuk menutupi kekurangan keluarganya gitu. Selalu ada cari kambing hitam. Itu hal biasa itu. Maka Nabi Yusuf di penjara. Untuk apa? Untuk mengesankan bahwa yang salah memang Yusuf, maka yang dipenjara Yusuf, bukan istrinya. Satu, gitu. Iya kan? Oh, jadi memang yang salah Yusuf gitu. Nah, tapi dasar netizen. Ternyata netizen di kota Mesir itu mereka bincang-bincang Pak di Facebook itu di zaman dulu belum ada ya. Allah mengatakan wa qala nisfatun fil madinati imra'atul azizi turawitu fataha an nafsi. Maka wanita-wanita yang ada di kota Mesir ya, mereka apa? Mereka berbicara gitu bahwa istri menteri itu turawitu fataha an nafsi. Dia menggoda apa? Budaknya itu untuk apa? Ditaklukkan dirinya. Artinya apa? Orang-orang bilang, ini istrinya menteri ini, ponakannya raja ini enggak level gitu. Masa ada orang semulia gitu, setinggi derajatnya gitu, tertarik dengan pembantunya, kan gitu. Ya enggak level. Mungkin kalau level ya pada menang Pak. Ini enggak selevel loh. Nah, ini dasar netizen ya. Gitu. Dan mengatakan qad syarafaha hubba. Sungguh si istri menteri ini dia telah apa?
telah terjatuh dalam kecintaan yang sangat dalam kepada budaknya sendiri. Inna lanaraha fi dhalalil mubin. Sesungguhnya kami melihatnya dia berada pada kesesatan yang nyata. Dolim, kenapa dikatakan dolal? Jadi namanya dulum itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Masa dia tertarik dengan pembantunya kan gitu. Karena memang orang belum pernah melihat bagaimana wajahnya Yusuf tadi. Yusuf ketika ketemu wanita tutup kepala, selalu nutup wajah beliau. Nah, maka mereka belum tahu anu kayak apa sih pembantunya menteri tadi. Nah, perhatikan. Kemudian falamma sami'at bimakrihin. Maka ketika istri menteri ini mendengar desas-desus di luar, ya, netizen berbicara tentangnya, arsalat ilaihin. Maka apa? Kemudian istri menteri ini bikin undangan dan meminta wanita-wanita ini, pembesar-pembesar Mesir, untuk datang ke rumahnya siapa? Menteri ini. Setelah sampai di rumahnya, wa'atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidin minhunna sikina. Kemudian setiap orang dikasih tempat duduknya. Setiap orang satu. Ada mejanya dan dikasih pisau, Pak. Untuk apa? Untuk motong roti atau buah. Jadi setiap orang dikasih kursi sama meja, di sini ada buahnya, di sini ada pisaunya. Masing-masing orang. Kan gitu sengaja ini. Ya, Masya Allah. Kemudian apa? Setelah wanita-wanita netizen itu sudah mencibir-cibir gitu, kumpul di situ, maka istri menteri mengatakan, waqalati khruj alaihin. Yusuf, sekarang kamu keluar. Ya, di hadapan mereka. Masya Allah, tiba-tiba Yusuf keluar dari pintu sebelah. Begitu sekali melihat bagaimana wajahnya Yusuf, ketampanan Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hada basharan in hada malakun karim. Maka ketika mereka sekali melihat wajahnya Yusuf, akbarnahu, mereka bertakbir kalau bahasa gitu, weleh gitu ya. Iya, wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka tidak sadar diri motong tangan mereka, Pak. Bukan apel yang dipotong, tangan mereka potong sendiri, Pak. Apa ada wanita zaman sekarang bisa kayak gitu? Mungkin kalau jenengannya Pak Subur keluar kayaknya juga gitu. Masya Allah ya. Saking tampaknya orang ini. Berarti subhanallah Yusuf ini ya. Maksudnya gini, maksudnya istri menteri ini pengen ngasih tahu loh, bahwa saya yang tertarik dengannya itu bukan sembarangan laki-laki gitu loh. Biar kalian ngerti, ini loh laki-laki yang bikin saya kesengsem gitu ya. Iya, bahkan orang-orang mengatakan hasyarillahi ma hada basyara. Iya, bukan manusia. In hada illa malakun karim. Akan tetapi ini adalah malaikat yang mulia. Insyaallah ini adalah malaikat yang mulia. Insyaallah ya. Jadi mereka, ini bukan manusia, ini malaikat. Saking apa? Saking terpesonanya melihat kegantengan Yusuf alaihi salam. Masya Allah. Maka kemudian si Zulaikha mengatakan, faqalat fadzalikunnal ladzi lumtunnani fi. Itulah yang menyebabkan saya tergoda dengannya. Wis paham kabeh? Gitu. Paham, oh ternyata dampaknya pada tergoda. Gitu maksudnya. Jadi ingin mengumumkan bahwa kita itu mengalami hal yang sama. Ketika melihat laki-laki seperti ini pasti tertarik kan gitu. Namun Masya Allah Bapak sekalian, luar biasa. Nah, kemudian Zulaikha mengatakan walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh akulah yang menggoda dia, namun dia yang menolak. Dia jujur apa adanya. Ya, karena sudah ketangkap basah. Ya, ternyata Zulaikha mengakui, iya, memang aku yang menggoda dia, cuman dia yang menolaknya. Tapi wa illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunna minas sahirin. Jika dia tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan, maka dia akan dipenjara dan dia menjadi orang-orang yang ghina. Itulah Pak. Karena wanita ini punya kedudukan dan jabatan, bisa semena-mena. Tapi gini Pak,
Memang orang ketika berkuasa dia bisalah memenjarakan orang tanpa salah, ya, menindas orang yang tidak pantas untuk ditindas. Ya, memang mereka bisa saat itu, Pak. Tapi kalau kita belajar dari umat-umat terdahulu, bahkan umat sebelum kita sekian tahun yang lalu, selalu mereka diakhiri dengan yang namanya kebinasaan. Sudah. Makanya kalau kita melihat seorang pemimpin yang zalim, sabar mawon, Pak. Tinggal nunggu waktunya. Benar. Coba dari zaman ke zaman, setiap pemimpin yang zalim, baik di zaman para nabi, di zaman Nabi Musa alaihissalam, Namrud berakhir dengan di zaman Nabi Ibrahim, ya, Namrud berakhir dengan kebinasaan. Dengan apa Allah membinasakan Namrud? Di luar nalar, Pak. Allah hanya mengirimkan lalat masuk ke hidungnya, ke otaknya, mati. 3 hari 3 malam kesakitan, dia teriak-teriak baru mati, Pak. Allah hinakan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada raja yang sangat zalim. Memang di zamannya bisa menghukum orang yang tidak bersalah. Ya kan? Siapa bisa diambil sebagai orang dekatnya, dikasih apa yang diinginkannya. Tapi berakhir dengan apa? Allah celakakan, binasakan, ditenggelamkan ke dalam laut. Makanya pokoknya kalau kita melihat pemimpin dimanapun seperti itu, tunggu harinya saja. Karena Masya Allah, kezaliman kepada manusia adalah suatu dosa yang paling cepat Allah datangkan siksanya di dunia. Yang kata para ulama, andaikan Allah timpakan siksaan mereka untuk di dunia lebih ringan daripada Allah tangguhkan nanti disiksa di hari kiamat. Kan gitu. Ya, maka Rasul mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya, innallaha idza arada bi 'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Sesungguhnya Allah jika menginginkan kebaikan atas hambanya, maka Allah akan balas kezaliman dia di dunia ini. Tuh, ya, di dunia ini. Nanti sebaliknya, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka bi dzanbihi hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah. Namun jika Allah menginginkan keburukan kepada seseorang, Allah tangguhkan pembalasan kezalimannya di hari kiamat. Jadi kalau Allah cinta kepada orang, Allah balas di dunia, itu ringan, Pak, daripada nanti dibalas di hari kiamat. Itu, insyaallah. Kita kembali, Pak. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Namun apa yang dia katakan Yusuf? Yusuf berdoa kepada Allah mengatakan, qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, sesungguhnya penjara lebih aku cintai daripada aku harus memperturutkan apa yang dia ajak kepadaku. Masya Allah. Dan beliau mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Andaikan engkau ya Allah tidak memalingkan aku dari tipu daya dia dan aku terjatuh dalam zina itu, maka sesungguhnya aku menjadi orang-orang yang sangat bodoh. Insyaallah. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ya, walaupun beliau di situ bisa menghindarkan diri dari maksiat, tapi tidak mengatakan, kilo saya ini bisa menahan amarahku, menahan syahwat. Enggak. Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, andaikan engkau tidak palingkan saya dari keburukan, saya terjatuh. Coba. Yang dipuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seseorang dia bisa melakukan suatu amal soleh atau dia bisa meninggalkan suatu kemaksiatan melainkan karena pertolongan dari Allah. Jadi jangan sombong gitu ya. Saya ahli masjid, sombong. Jangan. Saya jauh dari kemaksiatan, jangan. Kenapa? Karena kita bisa meninggalkan kemaksiatan, kita bisa melakukan ketaatan murni karena pertolongan Allah. Gitu, makanya yang ada kita bersyukur kepada Allah, bukan menyombongkan terhadap kebaikan. Maka apa? Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Maka Allah mengkabulkan permohonan Nabi Yusuf. Dengan apa? Memalingkan beliau dari godaan wanita itu. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya apa? Allah mendengar, Pak.
mendengar doanya Nabi Yusuf yang mungkin beliau sedang berada di penjara, seorang diri, nggak ada yang nengok ya, nggak ada yang ngirim lauk misalkan gitu ya. Sudah, dia tetap di penjara tapi berdoa kepada Allah. Maka apa? Allah pun mendengar dan mengetahui doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah kabulkan ya. Dan hikmahnya Bapak sekalian, apa hikmahnya Nabi Yusuf kemudian di penjara? Ibnu Katsir mengatakan di antara hikmahnya yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Yusuf tidak tinggal satu rumah dengan wanita yang bukan mahram tadi, Zulaikha. Karena apa? Kalau tinggal serumah dengan wanita bukan mahram memang bahaya sekali. Ya, memang bahaya sekali. Tinggal serumah dengan wanita yang bukan mahram itu sangat membahayakan. Yang namanya setan, Pak ya. Yang namanya setan luar biasa. Makanya apa? Allah itu memisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan wanita yang bukan mahramnya. Sehingga apa? Nabi Yusuf berada di dalam penjara. Bahkan di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam bisa berdakwah. Bagaimana Nabi Yusuf berada di dalam penjara? Insya Allah kita akan baca pada pertemuan berikutnya biidznillah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita ambil tentang bagaimana kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.